Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi, di mana saya akan membahas tentang apa itu microcontroller dan hal-hal tentang microcontroller. Yang pertama yaitu pengertian dari microcontroller, yaitu mikro. Dari tulisannya saja, mikro berarti suatu alat yang kecil, yaitu sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dan di dalam microcontroller itu memiliki CPU, memiliki RAM, ROM, serta input dan output. Jadi tanpa ketiga komponen tersebut, maka suatu benda atau alat itu tidak akan mungkin disebut sebagai microcontroller. Microcontroller itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengontrol atau memudahkan pekerjaan manusia. Jadi untuk CPU itu berguna untuk mengambil instruksi lalu menerjemahkan, dan setelah kita terjemahkan, jadi ketika instruksi itu masuk, dia akan tersimpan di memori dan CPU akan menerjemahkan. Kemudian setelah diterjemahkan, maka akan tersimpan di memori lagi, dan sehingga ada yang namanya port input dan output. Jadi input itu ya ketika kita akan menginput suatu data, dan sedangkan output itu yaitu data yang sudah dieksekusi oleh CPU. Lalu ada port serial. Jadi port serial ini gunanya untuk menghubungkan satu microcontroller dengan microcontroller lainnya. Jadi tanpa port penghubung ini, maka microcontroller yang kita gunakan itu masih kurang sempurna, karena di setiap microcontroller itu pasti memiliki kekurangan dan tentu saja harus dibarengi atau dibantu oleh microcontroller lainnya. Selanjutnya di sini keunggulan dan kelemahan. Jadi untuk keunggulannya itu microcontroller bertindak dengan mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah microcontroller. Ketiga, penggunaan microcontroller sederhana dan mudah untuk mencegah masalah dan pemeliharaan sistem. Keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I atau O tambahan. Seperti yang saya maksudkan tadi, di setiap microcontroller itu membutuhkan port serial tambahan. Lalu waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi cukup rendah. Terus kekurangannya, microcontroller memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang terbatas. Jadi ya, setiap microcontroller itu memiliki waktu yang sudah memang diatur ketika kita membuat program atau memogram microcontroller tersebut. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, dan yang terakhir tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Jadi microcontroller ini memiliki beberapa macam-macam ya, maksudnya untuk tegangan wattnya itu. Dan contoh microcontroller juga yang saya tahu yaitu Arduino Uno, terus masih banyak lagi Arduino lainnya. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke materi kedua, yaitu hal-hal mengenai microcontroller. Jadi ini materi lanjutan tentang microcontroller, di mana di sini kita membahas tentang hal-hal mengenai microcontroller. Jadi yang pertama ada arsitektur, di mana Von arsitektur memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch instruksi dan data. Terus program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama.
Lalu dalam arsitektur itu ada juga hard thread arsitektur, di mana memiliki bus data dan instruksi yang terpisah dan memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Jadi untuk arsitekturnya itu memiliki perbedaan ya, dimana untuk Phonium arsitektur itu dia datanya itu tersimpan memori utama secara bersama-sama, sedangkan kalau untuk Harvard arsitektur itu memiliki bus data yang instruksinya itu terpisah. Lalu hal-hal mengenai mikrokontroler yang kedua yaitu instruksi. CISC, Complete Instruction Set Computer, memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi mengganti beberapa instruksi sederhana lainnya. Lalu Reduction Instruction Set Computer, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Terus keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsikan daya. Lalu memori ini AROP, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. AROP ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Terus ada flash EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau tulis lebih sering dibanding EEPROM. Baterai backup static RAM, kapasitas yang besar untuk pemrograman dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk membaca dan menulis. Lalu ada memori field programming atau reprogramming, menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program, akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. OTP, One Time Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Lalu input dan output. Jadi di dalam input output itu ada juga beberapa macam instruksi, di mana universal asynchronous receiver transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Terus universal synchronous atau asynchronous receiver transmission merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. Lalu serial prepare interface merupakan port komunikasi serial sinkron. Lalu untuk serial communication interface merupakan encoded atau asynchronous serial port. Lalu masih banyak lagi. Lalu kita masuk ke interrupsi. Interrupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses peripheralnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses peripheral tersebut hanya pada saat terdapat data di peripheral tersebut. Jadi kalau tidak ada data yang diinput ataupun yang dimasukkan, maka mikrokontrolernya tidak akan berjalan. Lalu macam-macam instruksinya, yaitu yang pertama ada max cable interrupts. Dengan max cable interrupt kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih instruksi. Keuntungan max interrupt ini adalah kita dapat mematikan instruksi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interrupsi yang datang akan diabaikan. Yang kedua, vector interrupt. Pada saat terjadi interupsi